Jangan hitung pas sama. Enggak dia Mas. Nah, harusnya berapa? Kalau mati itu ya berapa dia kan tadi Mana semua? Mana semua lagi? lagi antar istrinya pergi ke rumah sakit. Siapa lagi? Jam berapa sekarang? Jam 8 pas. 8 ya? Oh, sudah lambat ya. Siapa lagi? Udin? Kenapa ketawa, Ri? Dia kasih ketawa gimana? Hah? Gus Salim siapa ya? Agus Salim ya? Yang di sini ya? Kenapa dia? Belum ada infonya? Belum ada. Tapi sebelum kita lanjut, sampai di mana pelajarannya? Hah? Halaman berapa? Oh ya. Belum masuk ya? Belum masuk di sini. Oh, di rinciannya. Berarti sudah ini ya? Sudah. Rincian yang mana maksudnya? Oh, nanti kan itu kan. Belum sampai di situ kan? Oh iya. Taib. Ada yang hafal? Isi munsharif isi mu'rab ini? Nama-namanya sudah? Hah? Kalau belum ada hafal, silakan kita hafal sekarang. Kita buka dulu ya. Satu. Satu. Sebentar. Pakai dulu. Sebentar. Kenapa? Oh, wait. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Insyaallah taala malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran nahwu kita, dan kita sekarang sudah selesai membacakan penjelasan dari bentuk-bentuk isim mu'rab yang berjumlah 9. Kalau kalian belum hafal ini, jumlah yang 9 ini, Anda minta malam ini antum hafal. Ya. Isim mufrad, isim musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, isim maksur, isim mangkus, isim mudzakkar yang segar. Yang 9 itu. Atau sudah ada yang hafal? Sudah ada yang hafal? Iya, yang belum hafal siapa? Siapa lagi? Sudah hafal semua? Ari sudah hafal? Yang 9 ini? Ah ya. Insyaallah Syekh. Apa ada Syekh datangnya? Ya, pada Ari. Iya, sini. Latihan mental toh. Antum kan calon dai insyaallah. Latihan ya. Bismillah. Yang pertama isim mufrad, yang kedua Apa ini antum bicara ini? Yang pertama isim mufrad. Apa? Nah, sebutkan dulu judulnya. Ya. macam-macam isim mu'rab. Ya, bentuk-bentuk atau macam-macam isim mu'rab. Yang Iya. pertama Betul. isim mufrad. Ya, jangan terlalu jauh, jangan dekat. Iya. Hah? Iya. Bismillah. Macam-macam isim yang mu'rab. Yang pertama yaitu isim mufrad. Yang kedua isim musanna. Baik. Yang ketiga jamak mudzakkar salim. Yang keempat jamak muannas salim. Yang kelima jamak taksir. Yang keenam asmaul khamsah. Yang ketujuh isim maksur. Yang kedelapan isim mangkus. Yang kesembilan isim ghairu munsharif. Iya. Santa barakallahu fik. Nah, yang lain lagi. Dodi. Antum. Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam-macam isim yang mu'rab. Iya. Yang pertama isim mufrad. Iya. Yang kedua isim musanna. Iya. Yang ketiga jamak. Antum tahu contohnya? Kalau antum tahu contohnya, sebutkan contohnya. Isim mufrad waladun, waladin. Ya, isim apa? Isim musanna. Waladani, waladaini. Atau muslimaini. Saya lupa. Tapi tidak apa-apa. Pokoknya harus sebutkan contohnya. Oke, contohnya Ustaz. Antum tahu contohnya? Kalau tidak usah nih. Tapi nanti harus sebutkan contohnya. Tugas berikutnya harus sebutkan contohnya. Berapa tadi? Hah? Kalau antum tidak bisa sekarang ya nanti Bi, bukan depan. Ya, yang pertama isim mufrad, yang kedua isim musanna, Menghadap ke sana, Ki. yang ketiga jamak muzakkar salim, yang keempat jamak muannas salim, yang kelima jamak taksir, yang keenam asmaul khamsah, Betul. yang ketujuh isim maksur, yang kedelapan isim mangkus, yang kesembilan asmaul ladzi la yansarif. Layan sarif. Contohnya itu apa? Yang terakhir. Ma'isyatu. Hah? Ma'isyatu. Tayyib, barakallahu fiik. Alif. Hah? Iya. Kalau antum bisa sebutkan contohnya langsung ya, masya Allah.
Nggak kena tugas mi pekan depan. Bismillah. Macam-macam isim mu'rab. Yang pertama isim mufrad. Contohnya muslimun. Yang kedua isim musanna. Contohnya muslimaini. Ya. Yang ketiga jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna. Yang keempat Sebutkan keadaannya yang semua keadaannya muslimuna, muslimina. yang ke lain dari pertama Ustaz? Lain. Yang pertama macam-macam isim mu'rab. Yang pertama isim mufrad. Contohnya muslimun. Yang kedua musanna. Muslimun, musliman. Muslimun, muslimani, muslimina. Mana muslimani? Muslimun, muslimani, Yes. muslimun, musliman, muslimin. Ya, san. Yang kedua isim musanna. Ya. Contohnya muslimaini, muslimaini, Sudah. dua tadi. Dua aja. Muslimaini sama muslimaini. Yang Iya. ketiga jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna, muslimina, muslimuna, muslimina, muslimina. Yang keempat jamak muannats salim. Contohnya muslimatun, 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 muslimatun. Yang kalau masuk Masuk. Muslimatin. muslimatun, Muslimatin. Muslimatin. muslimatin sama Ustaz. Taib. Yang kelima jamak taksir. Taib. Contohnya auladun, auladin, auladin. Sama mufrad itu. Auladun kalau mansub auladin Sama mufrad. sama kembali ya Ustaz. Sama mufrad Oh, alamatnya. auladun, Auladan, auladin. oh auladun, auladan, auladin. Ah. Yang keenam asmaul khamsah. Ah. Contohnya abuka, abika, abaka. Terbalik ya. Abuka, abaka, abika. Ahsan. Yang ke tujuh ini. Ah. Tujuh isim mangkus. Contohnya al-fatah, sama Ustaz. Mata fatah mangkus maksurin. Al-qadi. Al-qadi ya. Ahsan. Sama Ustaz. Kenapa sama? Mabni. Kenapa Mabni? Nah ini mu'raf ini bukan Mabni. Oh, dong muqaddar. Ya karena muqaddar semua ya. Ya Ustaz, Benar. muqaddar. 8 Maksur. Ism maksur. Al-fatah. Ya. Dong muqaddar. Yang ke-9 ismun bermunsharif. Contohnya Khadijah. Khadijah tuh sama Ustaz. semua sama Khadijah tuh. Khadijata. Khadijata. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Sant. Antum bisa ulang pekan depan ya. Sama lagi? Bagaimana? Takbir bisa? Takbir bisa? Ya, biar sekarang bisa sebutkan saja 9 tanpa contoh. Tapi kalau antum bisa contoh, silahkan. Kalau tidak sempurna, kita pekan depan lagi. Ya. Ya bisa. Sekarang tanpa contoh. Ya.
Kalau antum hafal dengan contohnya, masya Allah, sudah luar biasa. Sudah bisa dipakai membaca. Macam-macam isim murad. Ya. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak mudzakkar salim, yang keempat jamak muannas salim, yang kelima jamak taksir, yang keenam asmaul khamsah, tujuh isim mangkus, Iya. yang kedelapan isim maksur, Iya. yang kesembilan ismul ladzi la yansharif. Baik, barakallahu fiik. Siapa lagi? Darto? Betul? Yang lain dihafal ya, yang lain yang belum naik dihafalkan. Baik. Isim yang pertama apa? Iya, yang mufrad. Yang kedua isim musanna. Baik. Yang ketiga isim jamak mudzakkar salim. Heeh. Yang keempat isim jamak muannas salim. Iya. Yang kelima Salam. yang keenam Heeh. yang ketujuh isim mangkus. Yang kedelapan isim maksur. Baik. Yang kesembilan isim alladzi la yansharif. Ahsanta, barakallahu fiik wa walidaik. Faisal. Ini bukan kantor ini. Siap, Pak. Siap, Komandan. Lapor, Komandan. Kenapa terlambat, Komandan? Hah? Apa? Jadi kalau bukan kelasnya semua maunya ya? Jangan masuk ke semua maunya. Faisal. Siap. Bilang dulu siap atau tidak? Wih, naik lagi berdiri. Sebutkan isim murab. Semua. Ada berapa isim murab? 7 atau 8? 6. Hah? 9. Weh, antum bisa sebutkan? Dengan contohnya atau tanpa contoh? Aduh, seniornya ini. Tanya sebentar. Siapa yang senior ke dulu? Abu Fatih? Iya. Di nakalaki itu adik tak? Nakalaki adik tak? Junior ke? Dengan contohnya bisa? Coba. Naik Ki. Iyalah. Masa tidak naik di atas? Antum kan calon dai harus tampil. Oh iya. Ya enggak apa-apa. Ya. Ada berapa dulu? Berapa? Jumlahnya ada 9. Ya. Yang pertama mufrad. Contohnya waladun, waladin, waladan, waladin. Ya. Yang kedua musanna. Iya. Waladani, waladaini, waladaini. Iya. Jamak mudzakkar salim. Iya. Yang ketiga jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna. Muslimina. Iya. Muslimina. Iya. Yang keempat jamak muannas salim. Iya. Contohnya muslimatun, muslimatin, muslimatin. Iya. Yang keenam jamak taksir. Yang kelima jamak taksir. Contohnya auladu, auladan, auladin. Yang keenam
Khamsum apa? Khamsum salawat. Jangan ada tanya, seniormu ini. Lalu iya, kenapa yang 5? Afalul khamsah. Asmaul khamsah. Ah, ini asmaul khamsah. Contohnya abuka, abaka, abika. Masya Allah. Jamak isim Antum jangan di sini. Kameranya sama dia. Oh iya. Yang ketujuh isim maksur. Iya. Contohnya al-fatah. Maksur itu Apa? atau mangkus? Maksur. Sir. Maksur ya. Al-fatah. Iya. Al-fatah. Al-fatih. Aduh. Al-fatihah. Aduh. Antum ngarang-ngarang ini. Ya sudah Al-Fatah. Ingat. Mankus. Ya ingat Al-Fatah dulu. Kasih ingat dulu. Ya. Kasih ingat dulu di Al-Fatah. Semua kenapa? Ya kenapa? Karena muqaddarah. Ya ingat itu ya. Ya. Kenapa tak antum kenapa Ustaz? Yang maksud Heeh. al-qodi. Mankus al-qodi. Al-qodiyah. Al-qodi. Ya sant. Isim la munsharif. Allazi la yansarif. Alladzi La yansarif. la yansharif. Contohnya? Contohnya Khadijatun. Hah? Katanya Khadijat. Kenapa Khadijatun? Katanya la yans. Khadijatun. Ya, Khadijatu. Khadijata. Hah? Hah? Khadijatu. Hah? Khadijatu. Mana sih dulu? Khadijatu. Kenapa Khadijatu semua? Khadijata. Iya. Ingat ya? Iya, pekan depan lagi tuh. Allah, insyaallah barakallah. Anggar. Isim-isim yang murad. Iya. Ada 9. Pertama mufrad. Yang kedua musanna. Iya. Yang ketiga Enggak pakai contoh, Ustaz. Iya. Iya, enggak apa-apa kalau antum. yang ketiga jama muzakkar salim. Yang tidak pakai contoh enggak dapat gorengan ya? Yang ketiga jama muzakkar salim. Yang keempat jama musanna salim. Jama musanna? Ini jama muannas salim. Iya. Yang kelima jama taksir. Yang keenam asmaul khamsah. Yang Masyaallah. manqus. Yang ketujuh yang keenam Enggak apa-apa terbalik, mangsur atau mangkus yang penting disebutkan 9. ya manqus. Yang ketujuh maksur. Yang ke-8 al-ismu as-sorif. Alladzi la yansarif. 8 ke 9? Ulangi dulu. 1 mufrad. isim mufrad. Ya. 2 isim musanna. Ya. 3 jama muzakkar salim. Ya. 4 jama muannas salim. Ya. 5 jama taksir. Ya. 6 al-khamsah.
jamak isim-isim yang 5. Asmaul Khamsah. Ingat itu ya. Jangan bahasa Indonesia ya, bahasa. Yang ketujuh maksud. Yang kedelapan mankus. Ya. Yang ke-9 jamak al-ismu Alladzi la yansharif. Ya. Pekan depan dengan contoh ya. Sudah enggak putus-putus namanya, harus tahu namanya semua. Insyaallah. Ya, iya insyaallah. Iya. Karena di halaman 30 itu kita harus hafal tandanya. Ya, di halaman 30 itu harus hafal tandanya sudah. Sekarang kita hafal namanya, pekan depan hafal contohnya, di halaman 30 nanti kita hafal tandanya. Antum kalau sudah hafal ini yang 30 ini Masya Allah, sudah bisa dipakai membaca. Sudah bisa dipakai membaca, ya. Iya. Jadi kita harus permantap dengan hafalan, ya. Siapa lagi? Antum bisa? Bisa, fadhil. Kum. Ama. Ma ismuka? Ana nasitun. Ma ismuka akhi? Asrian dia Ahsant. Isim-isim mufrad Kam? ada 9. Tayyib. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim musanna, Ya. terus yang ketiga Contohnya bisa? Contohnya? Belum. belum bisa. Oh, tayyib. Ya. Sebentar, pekan depan Pi. Insyaallah. Tayyib. Ketiga jamak mudzakkar salim, yang keempat jamak muannas salim, terus yang kelima jamak taksir, terus yang keenam asmaul khamsah, ketujuh isim maksur, yang kedelapan isim manqus, terus yang kesembilan al-ismu alladzi la yansharif. Ahsanta. Barakallahu fik wa walidik. Tayyib. Takbir sudah ya? Sudah ya? Udin gimana Udin? Hah? Siap? Hah? Antum bisa contohnya? Belum? Tayyib. Namanya saja. Isim murad ada 9. Tayyib. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim musanna, yang ketiga isim mudzakkar salim, yang keempat isim muannas salim, yang keenam, Kelima. yang kelima asmaul khamsah, yang keenam, yang kelima isim jamak taksir. Iya. Yang keenam asmaul khamsah, Hmm. yang ketujuh manqus, Ya. yang kedelapan maksur, yang kesembilan al-ismu alladzi la yansharif. Yang sarif. Ahsan. Ingat ya, pekan depan dengan contohnya. Tayyib. Bagaimana Pak Sahar? Belum? Hah? Kalau mau menghafal bisa di luar Pak, kalau mau tenang-tenang. Saya tes dulu yang lain. Silakan Pak, kalau mau di luar. Hah? Bisa di luar Pak. Siapa tahu terganggu kalau di dalam. Enggak aja. Pak Abu Piko, mau Abu Piko? Antum mau? Silakan. Iya. Kuncinya isim di situ ya. Kuncinya isim itu di situ. Intinya di halaman 30 sebenarnya. Nanti kita hafalkan langsung dengan tandanya. Tapi kita ambil 3 langkah. Pertama kita hafal namanya, kemudian pekan depan dengan contohnya, kemudian pekan depannya lagi dengan tandanya. Ya kalau kita sudah hafal halaman 30 ini, ya sudah luar biasa. Sudah modal besar kita pakai membaca. Iya, untuk masalah isim ya. Kalau masalah fiil juga seperti itu insyaallah. Fadhil. Macam-macam isim mufrad. Pertama isim mufrad
contohnya solihun. Kedua isim Sebutkan tiga kehidupannya. Sebutkan tiga keadaannya. Solihun, solihun, solihan, solih. iya. Yang kedua isim musanna. Musanna solihatun, Mas? solihatun, solihani, solihain. Solihani, solihaini. Ya. Sudah. Yang ketiga jamak muzakkar salim. Iya. Solihuna, solihina. Yang keempat jamak muannas salim. Solihatun, solihatin. Solihatin. Disebutkan tiga kali. Solihatun, solihatin. Solihatin. Iya. Yang keenam jamak taksir. Ya, yang kelima jamak taksir. Terserah, antum boleh balik nggak ada masalah. Yang penting antum 9. Iya. Yang kelima jamak taksir. Masajidun. Jamak taksir. Masajidun. Tidak masuk masajid. Lah. Masajid mafa'il. Dia siga muntahal jumu'. Dia paling bawah. Kutub. Ya. Kutuban. Sama si mufrad tadi. Iya. Iya. Terus yang keenam asmaul khamsah. Akhoka, akika. Iya. Terus isim maksud. Iya. Al-Fatah semua. Ya bisa Isa ya, Isa, Musa itu maksur semua. Iya. Maksur mana tandanya maksur? Tandanya apa? Muqaddar ya? Iya, muqaddar semua. Kalau isim manqus al-qadi, Ya, al-qadiyah, al-qadi. Baik. Terus ismaul lati la yansarif. Ya. Contohnya Usmanu bisa? Iya. Usmanu baru? Baru? Usmana baru? Enggak ada Usmaninya tapi Usmanu, Usmana, Usmana. Usmana. Nasabnya dengan jarnya sah. Baik, barakallahu. Faisal. Bismillah. Isim-isim mu'rab pada 9. Yang pertama al-mufrad. Contohnya waladun, waladan, dan waladin. Ya. Yang kedua al-musanna. Contohnya waladani, waladaini. Ya. Yang ketiga jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna, muslimina, dan muslimina. Ya. Kelima, yang keempat jamak muannas salim. Contohnya muslimah, muslimatun, muslimina, dan muslimaini, muslimatin. Ulangi, muslimatin, muslimatin, dan muslimatin. Ya.
jamak taksir. Iya. Yang pertama auladun, auladan dan auladan. Salah. Ulangi dulu, ulangi. Jamak taksir rofaknya auladun, nasabnya auladan, majrurnya auladin. Iya. Yang keenam asmaul khamsah. Yang pertama abuka, abaki dan abuka, abaki, Bisa? abaka. Ya enggak apa-apa, abaki juga bisa. Abuki juga bisa. Dengan abika. Nah, Yang ketujuh isim maksud. Pertama arodi, rodia dengan maksur itu. Rodi. Al-Fatah. Al-Fatah. Ya, Al-Fatah. Al-Fatah dan majrurnya Al-Fatah. Iya. Isim mangkus arodi, nasabnya arodiyah, majrurnya arodi. Isim alladzi la yansarif Aisyatun, Aisyatan, majrurnya Aisyatan. Rofaknya Aisyatun, Aisyatu, oh ya, nasabnya Aisyatan, majrurnya Aisyatan. Iya, santa barakallahu. Pak Sahar. Sudah bisa Pak Sahar? Bisa. Contoh penjelasan. Wih. Ya. Iya, insyaallah. Ada 9. Apa itu? Isim murad ada 9. Pertama. Iya. Yang kedua musanna. Iya. Yang ketiga jamak muzakkar salim. Iya. Yang keempat jamak muannas salim. Iya. Yang kelima jamak taksir. Iya. Yang keenam al-asmaul khams. Santa. Taib. Yang ketujuh jamak. Yang ketujuh itu maksur. Yang ke-7 maksur. Ya. Ke-8 mangkus. Ya. Ke-9 isim ghairul munsharif. Santa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mana Syekh? Mau dicoba Syekh? Syekhuna Cang. Harusnya beliau membawakan materi ya. Dengan syarahnya ya. Ya, penjelasan. Iya, harus memang begitu. Iya. Kamera. Live gitu di. Iya. Iya, contohnya penjelasannya kalau antum. Masya Allah. Ya muslimuna ra'aitu muslimina marartu bil muslimina. Ya muannas salim. Ya al-kafiratun ra'aitu al-kafiratin marartu bil kafiratin. Ya taksir. Ya rijalun ra'aitu rijalan marartu bil rijalin. Isim maksur berapa itu? Asmaul khamsah. Yang kelima. Yang kelima jamak taksir. Yang keenam asmaul khamsah. Ya abuka ra'aitu abaka marartu bi abaka kita. Iya. Isim maksur. Ya al-fata ra'aitu al-fata marartu bil fata. Isim mangkus. Ya al-qadi ra'aitu al-qadi marartu bil qadi. Ismul ladzi la yansharif. Ya al-khadijatu ra'aitu al-khadijata marartu bil khadijata. Santa. Memang yang lain ya kalau senior ya. Masya Allah. Taib, alhamdulillah.
Jazakumullah khairan. Sudah setoran semua. Insyaallah kita lanjut di halaman 326. Al-i'rab wal bina. Al-i'rab wal bina. Ya. Al-i'rab wal bina. Lihat ya. I'rab artinya perubahan atau berubah. Jadi i'rab artinya perubahan atau berubah. Wal bina, ya. Jadi i'rab artinya apa? Ya, perubahan atau berubah. Oke ya. Jadi i'rab artinya perubahan atau berubah. Ya. Makanya yang kita hafalkan tadi isim-isim apa? Hah? Isim-isim yang ya. Al-asmaul al-mu'rabat, ya, al-mu'rabat, ya. Lihat ini al-mu'rabat. Ini dari sigat isim maf'ul. Berarti isim-isim yang di-i'rab. Ya, artinya isim-isim yang berubah. Paham ya? Jadi itu dia. Jadi kemudian bina lawannya dari i'rab. Berarti bina apa artinya? Ya, tidak berubah, tetap. Ya, tidak berubah. Baik, kita baca, yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Jadi perubahan di mana? Ya, perubahan di akhir kalimat. Ya, perubahan di akhir kalimat. Ya, ini sebenarnya bahasanya tidak terlalu tidak terlalu jelas, kurang begitu bagus. Yang bagus itu perubahan yang terjadi di keadaan akhir kalimat. Ya, di keadaan akhir. Ya, bagus kalau ada keadaan. Ya, karena yang berubah sebenarnya apanya? Keadaannya, bukan akhirnya. Kalau akhirnya, misalnya kitabun, ya. Kalau dikatakan berubah akhirnya, maka bisa saja ini ya, bukan menjadi kitabun, tapi menjadi kitabun. Itu namanya perubahan akhir. Tapi yang berubah sebenarnya adalah keadaannya, itu keadaan harokatnya menjadi kitabun, menjadi kitaban, menjadi kitabin. Jadi kalimatnya ya kalau seperti ini agak ambigu, karena seakan-akan yang berubah itu juga hurufnya, padahal yang dimaksud berubah itu adalah keadaannya, itu keadaan harokatnya. Kenapa berubah? Disebabkan masuknya yang memerintah atau amil, ya. Jadi berubah akhirnya karena apa? Karena ada sebab. Ya, berubah karena ada sebab. Ya, jadi dia sebenarnya berubah karena ada sebab. Ya, sebabnya apa? Itu yang namanya amil. Ini yang merubahnya ini. Ya, jadi setiap perubahan itu mestinya ada amilnya. Setiap perubahan itu mestinya ada amilnya. Ya, karena di sini dia berubah karena masuknya amil, yaitu yang memerintah, atau karena perbedaan jabatan. Ya, karena perbedaan jabatan dalam struktur kalimat sempurna. Dalam struktur kalimat sempurna. Sebenarnya kalimat saja sudah cocok, tapi di sini tambahkan sempurna ya. Dan tentunya yang dimaksud di sini adalah kalimat yang sempurna. Atau apa? Jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah. Ya. Jadi seperti itu ya.
Jadi perubahan itu karena adanya amil. Jadi itu yang dimaksud dengan i'rab. Itu yang dimaksud dengan i'rab. Antum lihat di sini contohnya. Apa di situ contohnya? Hadza talibun. Ya, hadza talibun. Kemudian apa? Sorry. Ra'aitu apa? Ya, taliban. Kemudian marartu bito libin. Nah, antum lihat di sini apa? Dhamma. Di sini enggar. Ini isim apa enggar? Isim? Masya Allah. Kenapa antum tahu isim mufrad? Hah? Apa? Karena kata dasar. Kata dasar. Arif, kenapa antum tahu ini isim mufrad, Arif? Kenapa ini ditahu isim mufrad? Hah? Karena tanwin. Kalau muslimatun kalau antum tidak tahu artinya berapa, yang penting antum lihat talibun ini mufrad. Menunjukkan keadaan saat. Antum tidak usah tahu itu. Antum lihat saja lafaznya ini nih. Dari sini antum bisa enggak ada ciri-cirinya? Bilang saja, karena tidak ada tanda-tanda musanna, tidak ada tanda-tanda jamak. Ya begitu aja dulu ya. Ya, itu sekedar membantu saya kita. Jadi kalau lihat dulu secara dohirnya, nanti masuk dengan artinya. Dohirnya ya tidak ada tanda-tanda musanna, tidak ada tanda-tanda jamak. Iya. Lihat di sini pertama di dhamma ya. Keadaan pertama dia di dhamma. Keadaan kedua dia berubah menjadi fathah. Keadaan ketiga dia berubah menjadi kasrah. Ya. Perubahan dari dhamma ke fathah menjadi kasrah itu yang namanya i'rab. Ya, perubahan dari dhamma menjadi fathah ke kasrah itu yang namanya i'rab. Ya. Kemudian isim yang berubah itu namanya isim mu'rab. Dalam hal ini dia adalah isim mufrad. Jadi ini namanya isim mu'rab, ini isim mu'rab, ini isim mu'rab. Ya, itu. Ya. Paham ya? Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Jadi sekiranya ini tidak ada, bisa dibaca enggak? Bisa dibaca enggak? Kenapa kita bisa baca? Hah? Bisa dibaca? Bisa. Nah itu intinya ilmu nahwu. I'rab, intinya ilmu nahwu itu ilmu i'rab. Ya, makanya kalau kita membaca i'rab, coba i'rab. Ya, disebutkan perubahan-perubahannya. Ya. Ini tanpa ini kita bisa tahu ini. Ya, dia dibaca dhamma. Apa yang membuatnya dia berubah? Amil. Nah, di sini fathah. Amilnya, ini amilnya. Fi'il. Di sini dibaca apa? Kasrah. Mana amilnya? Huruf jar. Kalau ini apa amilnya ini? Hah? Ini apa ini? Hah? Khobar ya? Iya, khobar. Apa yang merapoknya dia? Apa yang merapoknya dia? Apa amilnya dia? Karena dia apa?
Khabar dari mubtada'nya ya. Khabar dari mubtada. Kalau ini rafa juga karena ibtida, karena ibtida ya. Tapi jadi itu ya. Jadi itu perubahan apa? Perubahan dari bentuk yang pertama dhamma, kemudian bentuk yang kedua fathah, dan bentuk yang ketiga kasrah. Kemudian antum bisa lihat di bawah, demikian juga lafaz Allah terkadang dibaca marfu, wallahu. Terkadang dibaca dom mansub, annallaha, dibaca fathah. Atau majrur, dibaca jer, dibaca kasrah, lillahi. Perubahan tersebut disebut i'rab. Ya, inilah ilmu nahwu ya. Dan kalimat yang berubah disebut mu'rab. Ya, itu sudah kan? Sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang bina. Bina artinya tetap. Berarti lawan dari i'rab. Lawan dari i'rab. Yaitu tetapnya akhir kalimat dalam satu keadaan. Contoh hadhihi. Hadhihi ini isim isyarah ya. Hadhihi isim isyarah. Nahnu anta huwa. Jadi hadhihi nahnu anta huwa. Lafaz-lafaz ini tidak mungkin berubah walaupun berbeda jabatannya dalam kalimat. Kurangnya. Wal bina. Ya. Jadi lafaz-lafaz ini ya, ini isim isyarah hadhihi. Kemudian selanjutnya itu isim dhamir ya. Isim dhamir nahnu anta huwa itu isim dhamir. Jadi semua isim dhamir apa? Mabni. Sama dengan isim isyarah juga mabni. Ya, hadhihi enggak ya. Hadhihi ada hadza, hadzani itu mu'rab. Tetapnya akhir kalimat dalam satu bentuk disebut bina. Ya, tetapnya akhir kalimat dalam satu bentuk disebut bina. Sementara isimnya disebut mabni. Disebut mabni. Jadi hadhihi misalnya di posisi manapun dia, apakah di posisi rafa, mansub atau di posisi majrur, itu tetap hadhihi, hadhihi, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berubah. Nah sekalian, selanjutnya pembagian i'rab. Ya, pembagian i'rab. Nah, setelah kita tahu i'rab itu apa, ya. Sudah kita tahu i'rab itu apa, sekarang mau dibagi. I'rab itu terbagi berapa? Ya, i'rab itu terbagi ini 4. Ya. Ya, pertama apa? Ya, raf'un. Kedua? Ya, nasbun. Ketiga? Hah? Ya, khafdun. Keempat? Ya, jasmun. Ya. Jadi ada 4 i'rab itu. Ada 4 i'rab. Ada rafa, ada nasab, ada khafdun atau jar, ada jazmun. Antum hafal ini ya? Ada rafa, ada nasab, ada khafat atau jar, kemudian ada jazmun. Ada jazmun, ya. Contoh rafa seperti kitabun. Ya, ini contoh kitabun. Ya, apalagi? Ya, rajulun. Apalagi? Ya, apa? Ya, baitun. Nah, contoh di sini?
Ya, kitaban. Apa? Ya. Rajulan. Apa di sini? Ya, waladan. Kemudian ya, baitan. Ya. Ya. Lihat ya. Nasbun. Kemudian di sini? Ya, kita. Kemudian ya, rajulin. Kemudian ya, waladin. Kemudian ya, baitin. Ya, baitin. Ya. Kemudian di sini? Oh, oh beda ya. Sekira ada di sini jasamnya kitab. Ya, apa di sini? Ya, lam tuba. Apa lagi? Lam yalid. Ya, lam yalid. Lam yalid. Itu contoh ya. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Ini pembagian i'rab. Pembagian i'rab itu hanya 4. Pembagian i'rab itu hanya 4, ya. Yaitulah 4 ini kedudukannya. Inilah rafa, nasbun, khafat, jasmun adalah kedudukan. Kalau kita bahasakan, apa kedudukannya dia? Kita sebut apa biasanya? Kedudukan, ya. Atau jabatan, ya. Apa kedudukannya itu? Kitabun, oh dia rafa. Kitaban apa kedudukannya? Nasab. Kitabin apa kedudukannya? Khafat. Lam yaktub apa kedudukannya? Jazmun. Seperti itu. Ya. Jadi kita sudah tahu isim, model-model isim, bentuk isim mufrad. Kemudian kita sudah tahu juga kedudukannya yang 4, bentuk-bentuk i'rab. Selesai. Kita tinggal latihan membaca. Ya. Kalau sudah kita tahu semuanya, kemudian nanti kita akan mempelajari kapan dia rafa, kapan dia nasab, kapan dia jer. Dia rafa di 7 keadaan, dia nasab berapa keadaan? 11 ya atau 12? 12. Iya, kalau dia khafat jer berapa keadaan? 4. Ya, 4. Ya. Jadi itu ya. Dan itu nanti kita hafal semua. Kapan dia rafa, kita harus hafal juga rafanya, keadaan rafanya apa. Kemudian hafal nasabnya, keadaan nasab apa dia 12. 11 itu apa saja. Kemudian dia khafat apa saja. Nah, itu nanti kita akan pelajari ke depan. Jadi intinya di sini kita ketahui dulu bahwasanya perubahan kata itu ada berapa? Ada 4 kedudukannya. Ada rafa, ada nasab, ada khafat atau jar, ada majzum. Nah, di sini di bawah ada ketentuan dari keempat i'rab tersebut bisa dirumuskan sebagai berikut. Dari keempat i'rab tersebut bisa dirumuskan sebagai berikut. Artinya kesimpulannya, ya, bisa ini semacam kesimpulan. I'rab khafat tidak mungkin terjadi dalam fi'il. Ya, i'rab khafat, ini kedudukan khafat itu atau jar itu tidak terjadi pada fi'il. Ini berarti bahwa i'rab isim hanya terjadi dalam 3 kemungkinan. Ya, isim yaitu marfu, mansub dan majrur atau makhfud, ya, karena tidak mungkin ada isim yang majzum. Ya, tidak mungkin ada isim yang majzum. 2, i'rab jazm tidak mungkin terjadi pada isim. Ini berarti bahwa i'rab fi'il hanya terjadi dalam 3 kemungkinan. Marfu, mansub atau majzum, karena tidak mungkin ada fi'il yang majrur. Jadi kesimpulannya ini
Ini hanya pada isim. Hanya pada isim. Jadi tiga ini hanya pada isim dan khusus khafat. Ini betul-betul khusus untuk isim. Khafat atau jar, ya. Khafat atau jar ini betul khusus untuk isim. Tidak ada pada fiil. Tidak ada pada fiil. Nah, kalau fiil ini dan ini dia. Tidak ada pada khafat. Tidak ada fiil yang khafat. Jadi khafat itu hanya terjadi pada isim. Saya ulangi, khafat itu hanya terjadi pada isim. Saya ulangi, khafat itu hanya terjadi pada isim. Jazm itu hanya terjadi pada fiil. Jazm itu hanya terjadi pada fiil, tidak terjadi pada isim. Rafa dan nasab isim dan fiil. Rafa dan nasab ya isim dan fiil. Jadi itu kesimpulan. Itu kesimpulan pembahasan i'rab dan bina. Kesimpulan i'rab dan bina. Ya. Kita selesaikan. Halaman 28. Cocok? Oh, sebelah situ. Ya, pokoknya kita lanjutkan. Al-mu'rab wal mabni. Jadi paham di sini ya? Sudah paham ya? Ya. Ya, di sini ini kunci-kunci semua ya. Ini kunci-kunci semua yang kita harus pahami. Ya. Antum harus tahu istilah rafa, istilah nasab, istilah jazm dan istilah khafat atau majrur. Antum harus tahu di kepalanya antum itu harus sudah ada itu. Ya. Jadi kalau kita sebutkan rafa, antum sudah tidak bingung apa itu rafa di? Itu gorengan atau ya. Antum tidak tanya-tanya lagi. Kalau disebutkan nasab, apa itu nasab? Mungkin kacang goreng ya. Pokoknya antum tidak bertanya, sudah biasanya ini. Antum sudah paham. Kalau dibilang rafa, oh itu kedudukan, itu i'rab. Disebut nasab berarti itu kedudukan, itu i'rab dan seterusnya. Jazm berarti itu kedudukan atau i'rabnya. Ya. Antum sudah tahu ada berapa i'rab? Ada 4. Ya. Rafa, nasab, majrur. Kalau antum ditanya, apa yang khusus dari fiil? Jazm. Apa yang khusus dari isim? Khafat. Ya, itu antum harus tahu semua ya. Itu antum harus kuasai semua. Ya. Karena ini dasarnya sebelum kita masuk pembahasan ya marfu'atul asma, mansubatul asma dan majruratul asma. Baik, kita lanjut di pembahasan selanjutnya al-mu'rab wal mabni. Ya, apa tadi mu'rab itu? Ya, mu'rab itu isimnya yang di i'rab, ya kan? Tadi sudah disebutkan. Tadi sudah disebutkan sebelumnya, yang mu'rab itu adalah kalimat yang berubah. Ya kan? Itu mu'rab. Kalimat yang berubah disebut mu'rab, ya. Itu mu'rab. Mabni isim yang tetap. Isim mu'rab adalah isim yang dapat berubah akhirnya. Ya, disebabkan masuknya amil. Sama ya. Atau karena pengaruh jabatan dalam sudut kalimat sempurna. Sama tadi, ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Ya. Kita langkai saja. Oleh karena itu lafaz rajulun adalah isim mu'rab karena baris akhirnya bisa berubah. Sama tadi penjelasannya. Isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah baris akhirnya walau berubah jabatan, seperti qala hadza, ra'aitu hadza, marartu biha. Lihat hadza, qala hadza, ya, ini berkata. Di sini dia harusnya apa? Doma kan? Karena dia di rafa. Ra'aitu hadza di keadaan apa ini? Nasab. Marartu bi hadza di keadaan apa? Majrur. Tapi hadza tidak berubah. Tidak berubah. Lafaz hadza tidak bisa berubah walau berbeda jabatannya. Ya, apakah di rafa, di nasab atau di khafat atau di jar. Dengan kata lain, sebagai subjek dibaca hadza, sebagai objek juga dibaca hadza. Subjek karena dia pelaku, dia fa'il.
sebagai objek karena dia maf'ul bi. Ra'aitu hadza. Itu objeknya dia. Ra'aitu hadza. Saya melihat ini. Berarti dia objek maf'ulnya. Ya, kalau qala hadza berarti dia subjeknya. Dia yang berkata, dia subjek. Kemudian didahului huruf jar juga tetap dibaca hadza, ya kan? Bi hadza. Ya, oleh karena itu isim disebut mabni. Tanda-tanda i'rab isim. Tanda-tanda i'rab isim. Perubahan isim mu'rab tidak semuanya sama bentuk. Ya. Perubahan isim mu'rab tidak semuanya sama bentuk dan perubahannya. Ya. Antum bisa paham ini? Perubahan isim mu'rab tidak semuanya sama bentuk dan perubahannya. Ya, kita baca sampai selesai. Ada yang berubah baris akhirnya. Nah, seperti apa? Kitabun, waladun, muslimun, musliman, muslimin, kitabun, kitaban, kitabin, waladun, waladan, waladin. Itu yang berubah apanya? Baris akhirnya, harokatnya. Ada yang berubah hurufnya. Apa itu? Hah? Abuka, abaka, abika. Dari waw, huruf wa, alif, ya. Apa yang berubah? Hurufnya, bukan harokatnya. Paham? Iya. Jadi ada yang berubah harokat, ada yang berubah hurufnya. Ada yang jelas kelihatan perubahannya. Seperti apa? Yang isim yang sahih. Ya, waladun, waladan, kitabun, kitabin, ya, muslimun, musliman. Serta ada juga yang tidak jelas perubahannya. Bukan tidak jelas, tidak nampak perubahan. Seperti isim apa? Isim maksur dan mangkos. Ya. Jadi perubahan itu ada yang berubah harokatnya, ya. Ada yang berubah hurufnya, ada yang jelas perubahannya nampak, ada yang tidak nampak. Tugas antum sekarang, coba antum klasifikasikan yang berubah harokatnya dan yang berubah hurufnya. Coba sekarang buka bukunya, tulis di bukunya, coba antum klasifikasikan yang berubah harokatnya ini, yang berubah hurufnya ini. Ada berapa isim mu'rab? Ada 9. Dari 9 ini antum klasifikasikan. Ini yang berubah harokatnya, ini yang berubah hurufnya. Jam berapa sekarang? Oh, masih ada waktu. Cocok. Antum paham tuh soalnya ya? Antum paham soalnya? Antum klasifikasikan yang isim mu'rab yang berubah karena yang berubah harokatnya. 1. Ini. Isim mu'rab yang berubah akhir, yang berubah hurufnya. Ya, ini. Hah? Paham ya? Nah, dari 9 itu antum sebutkan. Berarti kita bagi 2 saja. Ya, yang mana itu? Kalau antum biasa di ajrumiyah itu dirinci. Ajrumiyah itu dirinci. Yang berubah karena harokat ini. Yang berubah karena huruf ini. Ya, tapi karena kita bukan ajrumiyah, ya, tapi sama ya sebenarnya. Tidak jauh beda dari ajrumiyah, dari apa yang kita baca sekarang. Fendi, hadza liman.
Li. Iya. Antum? Ada? Baik. Yang mau minum silahkan ya, santai saja. Minum. Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah ya? Berarti berapa antum dapat? Berapa pembagiannya? Bagi 2 saja. Kenapa antum tidak jadikan 4? Kenapa antum tidak sekalian jadikan 4? Yang di atas. Hah? Bagi 2 saja, bagi 2 saja. Ya. Yang muqaddara enggak usah kasih masuk. Faisal. Antum dapat berapa? 5. Apa itu? Ya, saya tulis dulu nah. Jangan dikomentari dulu anunya temannya. Ya, yang berubah harokatnya. Pertama apa Sal? Isim apa? Isim mufrad. 2. Iya. Isim musanna. Musanna. Muzakkar. Uskutu.
Hah? Apa lagi? Dan muannas salim, jamak taksir. Muannas jamak 6 ya? Isim apa? Allazi yang tidak bertanwin. Kalau yang yang berubah hurufnya apa Ji? Apa? Asmaul khamsah. Berarti 7 ya? Tidak masuk maksud dan mangkus. Tapi ada yang mau komentari ini? Pak Sahar, sudah benar ini Pak Sahar? Yang berubah harakatnya cuma 2. Berarti yang berubah hurufnya 6, 5. Enggak. Yang berubah harakatnya cuma 2. Cuma 2. Berarti yang berubah hurufnya 5. Karena 7 semuanya. Karena 7 semuanya. Kalau 2 di sini berarti di sini 5. Konsekuensinya begitu. Apa? Beda sekali. Tunggu, Pak Sahar dulu. Saya juga yang Terus yang berubah hurufnya? Selain itu berarti 5. Iya. Kalau 2 di atas berarti 5 di bawah. Karena ini 6 di atas, makanya 1 di bawah. Kalau di sini 4, di sini harusnya 3. Bisa Pak ya? Paham ya? Karena 7. Yang mangkus dan maksur tidak dikasih masuk. Ya. Ini sudah mewakili. Udin, antum mau komentar ini? Sama enggak jawabannya antum ini? Beda sedikit. Antum? Beda sedikit banyak? Berapa antum di atas? 4. Di bawah? 3. Antum berapa? 4 di atas? Berapa di bawah? 3 harusnya. Iya. Antum berapa di atas? 2. Berarti 5 di bawah. Antum berapa di atas? 4. Berarti sudah 3. Antum? Siapa senior tak? 3 di bawah. Berarti sudah 4 ya. Antum? Sama. Siang. Berapa antum di atas? Orang filsafat ini. Antum 6 di atas. Berapa di bawah? Berarti antum sama ini ya? Kenapa bisa beda? Berapa 6 di atas? 1 jantung harusnya beda di sini karena 1 jadi di bawah. Antum Dodi? Sama 3 ya? Enggak. Berarti 6 di atas, 1 di bawah. 1 di bawah. Oke, sekarang kita lihat ya karena ulama berbeda. Ahli nahwu berbeda. Kita sekarang isim mufrad. Masuk? Ya, karena waladan, waladin. Ya harakatnya don dan din. Ya, berarti masuk. Musanna? Tidak. Kenapa? Ya, dari alif ya. Muzakkar salim? Karena dari
Muannas salim? Jamak taksir? Yang tidak bertanwin? Berarti ini di bawah ya? Ya, ini di bawah. Berarti 43 yang benar. 43 yang benar. Masya Allah. Taib. Ya. Jadi 43 ya. Jadi 4 yang berubah karena berubah harakatnya, ya. 3 yang berubah hurufnya. Dari dua perubahan ini yang mana kira-kira paling susah dideteksi? Yang berubah harakatnya atau yang berubah hurufnya? Hah? Ya, kalau saya sih yang berubah hurufnya. Agak susah ya, bukan susah tapi agak susah. Kalau dibandingkan dua ini yang agak susah yang dibawa, yang berubah harakatnya. Kalau dia agak susah maka dia sedikit perlu diperhatikan. Jadi hal-hal yang susah itu perlu kita kasih tambahan perhatian dibanding yang lebih mudah. Sama nanti dengan asmaul mu'rabat isim-isim yang marfu'atul asma itu enggak terlalu susah itu. Yang agak susah itu di mana? Di mansubat. Karena jumlahnya saja sudah lebih banyak daripada yang lainnya, apalagi majrur ya lebih enteng karena cuma 3. Makanya kita harus banyak perhatian di mana? Di mansubat. Artinya perlu diulang-ulang lebih banyak daripada yang lainnya. Tapi ya ikhwah, sekarang ada pertanyaan ya. Kita cukupkan sampai sini insyaallah. Tugasnya pekan depan, ingat tugasnya pekan depan ya, hafal isim mu'rabat. Contohnya, kalau bisa alamatnya bisa enggak kalau kita kasih lagi tugas tandanya? Intinya antum hafal ini halaman 30. Supaya lebih cepat waktunya kita, karena kita ambil lagi 2 minggu terlalu lama. Ini kan masa 1 minggu bisa gitu? Iya, pokoknya ini harus dihafal mati. Ya, bukan hafal sampai mati tapi hafal mati. Ya, hafal di luar kepala kata orang. Ya, karena sudah di luar kepala tidak masuk dalam kepala. Tidak ada gitu dihafal kalau di luar kepala. Ya, hafal dalam kepala. Ya. Jadi tugasnya antum menghafal halaman 30. Kita tidak akan lanjut sampai antum hafal ini halaman 30. Ya. Berapa orang yang hadir sekarang? Siapa yang hadir pekan depan? Antum harus komitmen memang saya harus hadir pekan depan. Jangan sampai tidak hadir lagi. Hah? Ya. Usahakan akhi, antum jangan putus-putus. Antum putus hilang. Antum hilang, akhirnya 2 kali tidak hadir, banyak sekali antum tidak hadir. Ya. Usahakan ya. Atur waktunya antum, ada urusan antum yang atur manajemennya lah. Antum yang atur segala urusan antum. Kapan ininya, kapan itunya, antum yang atur semuanya. Ya. Jadi usahakan jangan sampai tidak hadir ya, karena halaman 30 ini yang paling penting dalam pelajaran kita sekarang. Ya, intinya semua di situ. Ya. Kalau kita sudah kuasai itu ya alhamdulillah, kita tinggal pelajari pelajaran selanjutnya untuk menentukan kapan dia rafa, kapan dia nasab, kapan dia jar. Baik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada santapan sederhana silahkan dicicipi.